bahwa dalam gelar persidangan penasehat hukum terdakwa telah bertingkah laku secara tidak beretika, tidak patut, tidak menghormati pengadilan, baik ditujukan kepada jaksa penuntut umum maupun majelis hakim, di mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti perjalanan sidang Sugi Nur Dambang Bantri, di mana sidang kemarin itu merupakan sidang pembacaan replik oleh jaksa penuntut umum. Ya, replik ini merupakan jawaban daripada JPU terhadap pledoi yang disampaikan oleh terdakwa didampingi para kuasa hukum. Dan apa yang kemudian terjadi bahwa dalam sidang pembacaan replik ini ternyata jaksa penuntut umum menganggap bahwa selama ini para JPU itu kemudian sibuk untuk kemudian melakukan hal yang sifatnya menuntut kepada jaksa agar menghadirkan ijazah Pak Jokowi. Padahal sampai saat ini dari berbagai persidangan yang menurutnya terdakwa maupun kuasa hukum terdakwa tidak bisa menghadirkan ijazah palsu yang disebut-sebut itu sebagai pembanding bahwa Pak Jokowi memang punya ijazah palsu. Inilah yang kemudian oleh JPU menganggap bahwa dalam berbagai persidangan ternyata kuasa hukum ini kesulitan untuk kemudian menghadirkan berbagai bukti-bukti. Itu menandakan bahwa para kuasa hukum ini tidak bisa menghindar bahwa terdakwa ini memang tidak bisa lepas daripada jeratan hukum karena ketidakmampuan mereka membuktikan bahwa Pak Jokowi itu punya ijazah palsu. Karena ijazah palsu yang sering dia sebut-sebut itu tidak pernah dimunculkan di persidangan sebagai pembanding terhadap ijazah yang ada hari ini. Inilah yang kemudian membuat para kuasa hukum betul-betul keteteran. Untuk lebih jelasnya kita akan simak bagaimana penjelasan dan pembacaan replik oleh JPU ini. Mari kita simak sama-sama. Pembelaan dari penasihat hukum terdakwa bahwa dalam memori atau pembelaannya, penasihat hukum terdakwa memakai judul 10 tahun penjara tuntutan untuk mengkritik ijazah palsu Presiden Jokowi. Apa kabar kebohongan mobil SMK? Ayolah Pak Jokowi tunjukkan ijazah aslinya. Terhadap pembelaan ini, menurut kami adalah pembelaan yang mengada-ada dan di luar konteks karena apa hubungannya mobil SMK dengan perkara tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Sugi Nur Harja alias Gus Nur. Kalau kita pelajari dalam pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa setebal 233 halaman, banyak sekali hal-hal yang disampaikan yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Sebagai contoh, apa yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dalam halaman 30 sampai dengan 34, di mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan mengenai janji Jokowi JK, besarkan Pertamina, kalahkan Petronas dalam 5 tahun. Jokowi janjikan bangun 50.000 puskesmas, swasembada pangan, membuat Bank Tani untuk mengurangi impor pangan. Jokowi janji cetak 10 juta lapangan kerja jika jadi presiden. Jokowi janji buka 3 juta lahan pertanian. Jokowi janji batasi bank asing. Berjanji membangun tol laut dari Aceh hingga Papua, membenahi Jakarta, macet, banjir dan lain-lain, menurunkan harga sembako, meningkatkan kualitas dan kuantitas program raskin, dan sebagainya. Bahwa dalam nota pembelaan halaman 14, penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan, dalam kasus ini terdakwa Gus Nur dituntut secara maksimum oleh saudara jaksa penuntut umum dengan 10 tahun penjara karena dianggap telah menyebarkan kabar bohong dan menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama sehingga dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur pidana berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tuntutan yang mengkonfirmasi adanya kebingungan dan dendam persis sebagaimana dijelaskan oleh ahli filsafat hukum dan HAM Rocky Gerung. Bingung karena menuntut ijazah palsu sebagai kebohongan.
Padahal jaksa tidak dapat menghadirkan satu lembar pun ijazah milik Jokowi. Beda karena jaksa menggunakan tuntutan maksimum yang tuntutan ini tidak pernah digunakan dalam kasus apapun. Terhadap apa yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut, perlu kami tanggapi bahwa dalam membuat suatu tuntutan, pasti kami harus mendasari dari berbagai hal sebagai bahan pertimbangan, termasuk memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI nomor 471/KR/1979 tanggal 7 Januari 1982 tentang jurisprudensi pemidanaan, di mana penjatuhan pidana haruslah melalui jasa pertimbangan yang tepat karena penjatuhan pidana tersebut harus memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan dalam surat tuntutan, perkara pidana dengan terdakwa Sugeng Raharja dan Bambang Trimulyono adalah perkara yang sangat menarik perhatian masyarakat karena menyangkut Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara. Adapun yang kami jadikan bahan pertimbangan adalah tidak lepas dari tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu bukan untuk balas dendam melainkan bertujuan untuk pembinaan dengan menyadarkan terdakwa atas perbuatan salahnya, serta dapat menjadi contoh untuk masyarakat yang lain untuk tidak berbuat sama. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kami tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan hal meringankan terhadap diri terdakwa Sugeng Raharja alias Gus Dur, mengingat yang bersangkutan sebelumnya juga pernah dihukum, bahkan kasus ini adalah yang keempat kalinya yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga menurut kami tuntutan pidana yang rendah ternyata tidak dapat memberikan efek jerah terhadap terdakwa. Selain itu juga terlihat tidak ada rasa penyesalan pada diri terdakwa dalam perkara ini. Bahwa dalam jalur persidangan, penasihat hukum terdakwa telah bertingkah laku secara tidak beretika, tidak patut, tidak menghormati pengadilan, baik ditujukan kepada jaksa penuntut umum maupun majelis hakim, di mana seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya telah diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang advokat yang menerangkan advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan a. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya, c. bersikap bertingkah laku, bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan. Tetapi apa yang terjadi di akhir persidangan perkara ini seperti dalam peribahasa menepuk air di tulang terpercik muka sendiri, yang artinya perbuatan yang jahat mengenai diri sendiri, di mana Bambang Trimulyono yang dari awal di persidangan dibela oleh penasihat hukum dengan memakai segala jurus dan tingkah laku tidak pantas terhadap pengadilan, baik kepada jaksa penuntut umum maupun majelis hakim, justru membuat malu penasihat hukum terdakwa dengan memecat dan mengusir penasihat hukumnya sendiri di dalam persidangan, kemudian diikuti pengunduran diri oleh seluruh penasihat hukum yang lain. Hal tersebut karena Bambang Trimulyono merasa penasihat hukum tidak mampu bekerja, membela kliennya dengan menghadirkan bukti-bukti yang membenarkan tuduhan Bambang Tri di depan persidangan. Lebih parahnya lagi, penasihat hukum terdakwa di depan persidangan meminta majelis hakim untuk memeriksa kejiwaan dari Bambang Trimulyono. Hal tersebut berarti penasihat hukum terdakwa menganggap Bambang Trimulyono adalah orang gila yang tidak bisa dipercaya omongannya. Lalu apa arti pembelaan penasihat hukum terdakwa selama ini, baik di persidangan maupun di media sosial, yang selalu yakin apa yang disampaikan Bambang Trimulyono bahwa ijazah Presiden Joko Widodo adalah palsu? Secara tidak disadari oleh para penasihat hukum terdakwa telah menjatuhkan martabat dan kehormatan advokat serta dapat merugikan kliennya. Dengan tidak dapat dibantahnya bukti-bukti yang dihadirkan penuntut umum sebagaimana telah kami uraikan secara komprehensif dalam surat tuntutan oleh penasihat hukum, serta tidak adanya bukti-bukti tentang tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang dapat ditunjukkan oleh penasihat hukum di depan persidangan, ditambah sikap tingkah laku para penasihat hukum yang tidak beretika, tidak patut, tidak menghormati pengadilan, baik kepada jaksa penuntut umum maupun majelis hakim, maka tuntutan pidana penjara 10 tahun kami anggap telah pantas diberikan kepada terdakwa. Bahwa kemudian dalam pembelaannya penasihat hukum maupun terdakwa menyatakan merasa telah dizalimi,
dibina atau dikriminalisasi oleh penguasa melalui polisi, jaksa, dan hakim. Hal tersebut seperti pepatah buruk muka cermin dibelah, yang artinya seseorang yang menyalahkan keadaan ini buruk kepada orang lain, padahal kesalahannya sendirilah yang menyebabkan keadaannya. Bahwa terkait penasihat hukum terdakwa yang menganggap jaksa penuntut umum bingung karena menuntut ijazah palsu sebagai kebohongan, padahal jaksa tidak dapat menghadirkan satu lembar pun ijazah asli milik Jokowi. Mengenai hal ini perlu kami sampaikan sebagai berikut. Bahwa terkait menghadirkan ijazah asli milik Jokowi pastilah akan menjadi pembahasan dalam pembelaan terdakwa yang tentunya akan sering diulang-ulang secara berlebihan oleh penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya. Bahwa penasihat hukum terdakwa sesuai kapasitasnya seharusnya bekerja dan mencarikan alat bukti baik berupa saksi atau surat yang dapat membuktikan tuduhan ijazah Presiden Joko Widodo palsu, bukan hanya meminta dihadirkan ijazah Presiden Joko Widodo ke persidangan. Bukankah terdakwa dan Bambang Trilah yang menuduh ijazah Presiden Joko Widodo palsu? Kenapa lantas pihak lain yang dimintakan membuktikan? Hal ini menunjukkan penasehat hukum terdakwa sudah mengalami kesulitan dalam mencari dalil lain yang bisa dijadikan alasan untuk pembelaan terdakwa. Bahwa menurut kami menyebarkan berita ijazah Jokowi palsu adalah suatu kebohongan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam surat tuntutan, yaitu bahwa terkait ijazah SD dari Presiden Joko Widodo yang dikatakan palsu adalah tuduhan yang tidak mendasar karena dari keterangan pihak SD, yaitu saksi Martarini Kristiningsih SPD, Kepala Sekolah SDN Tirtoyoso nomor 111 Surakarta, yang menjabat dari 30 Juni 2015 sampai dengan sekarang, diperoleh fakta sebagai berikut. Berdasarkan data dokumen yang ada di SDN Tirtoyoso nomor 111 Surakarta, benar pernah ada siswa yang bernama Joko Widodo. Berdasarkan buku induk siswa SDN Tirtoyoso nomor 111 Surakarta,